Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashabil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh rahmah, maghfirah, pembebasan dari api neraka, pintu surga dibuka. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik di muka bumi. Pada bulan Ramadan, saya katakan ini bulan yang sangat-sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Ya, 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, biasanya orang-orang ahli ibadah ini sudah menantikan kedatangan Ramadan. Dan biasanya 2 bulan sebelum Ramadan, di bulan Rajab dan Sa'ban, kita sudah berdoa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, ya, agar kita dipertemukan pada bulan Ramadan. Para hadirin yang berbahagia, terutama sahabat manajemen, pada kesempatan ini saya akan membahas topik berkaitan dengan high risk, high return ataupun high return, high risk pada perspektif Ramadan. Ya, dalam teori keuangan modern, ya, berbicara keuntungan besar, ya, resikonya juga besar. Ya, saya coba mendiskusikan dari sisi perspektif Ramadan seperti apa. Apa betul kalau Ramadan itu returnnya besar, resikonya besar? Ya, jadi kalau di model keuangan kita kenal ada beberapa teori, ya, teori portfolio modern, teori Markowitz, kemudian berkembang teori single index model, capital asset pricing model, arbitrage pricing theory, bicara high risk high return. Nah, sekarang saya membahas mengenai returnnya Ramadan. Jadi bagaimana keuntungan di bulan Ramadan? Ya, ada beberapa keuntungan di bulan Ramadan. Ya, luar biasa yang akan kita dapatkan keuntungan di bulan Ramadan. Ya, antara lain, ya, seperti kita ketahui surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelas Ramadan ini menawarkan return yang sangat tinggi. Saya katakan unlimited return. Returnnya tidak terbatas. Ya, seperti Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, setiap amal anak Adam dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Ya, Allah juga berfirman, kecuali puasa. Ya, karena puasa ini adalah, kata Allah, ini untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Ya. Nah, coba ingat di bulan Ramadan ini. Jadi kalau keuntungannya ibarat investasi, keuntungan besar, apalagi ini investasi akhirat, ya, resiko dalam konteks kerugian besar, tapi bukan dalam konteks finansial, ya, terutama bagi yang tidak melaksanakan kewajiban puasa. Ya, mungkin kalau diteliti banyak yang belum melaksanakan kewajiban puasa, padahal ini jelas-jelas dalam ayat Quran tadi, ya, kita telah diwajibkan untuk berpuasa. Ya, banyak amalan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan, ya, yang menambah return kita selain puasa Ramadan. Kita bisa katakan tilawah Quran, baca Quran, kita zikir, kita sedekah, sholat sunnah dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Apalagi return di Ramadan ini? Return di Ramadan inilah kita katakan bulan yang ampunan tadi. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, ya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala,
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan bagi para sahabat semua, ya, di bulan Ramadan ini. Ya, kecuali memang yang tidak diampuni ini kalau kita punya hutang. Jadi kalau punya hutang ini ya harus dibayar. Ya. Kemudian apa? Return di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan insya Allah, ya, kita akan mudah-mudahan kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Dalam surah Al-Qad ayat 3 dikatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Returnnya sampai dikatakan lebih dari 83 tahun. Ya. Nah, pada hadirin yang berbahagia, ya, yang diberkahi Allah. Nah, sekarang kita lihat di mana letak resikonya. Kalau tadi kita bicara return di bulan Ramadan, ya, luar biasa returnnya. Kalau compare return dunia, itu saya kira tidak ada apa-apanya, sangat kecil. Ya, nah, apa risiko di Ramadan? Ya, tadi seperti saya katakan, resikonya dari sisi finansial itu tidak ada, ya, boleh dikatakan tidak ada. Saya ingin membagi resiko dalam konteks kita akan yang pertama kita bisa kehilangan pahala di sini, ya. Kenapa dikatakan kehilangan pahala? Karena Rasulullah bersabda, betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga ataupun haus, ya. Cuma kita ini puasa, kita harus tahan dengan, ya, kita jangan gibah, ngomongin orang, lisan kita jaga, seluruh panca indera, ya, saya kira perlu kita jaga, termasuk kita jangan riak. Kemudian risiko berikutnya, risiko kita katakan risiko kemunafikan spiritual. Kenapa? Karena Ramadan itu sebetulnya momentum meningkatkan iman. Jadi sayang kalau Ramadan kita biasa-biasa saja, peluangnya besar sekali, ya, untuk peningkatan iman, ya. Jangan menjadi formalitas ritual tanpa transformasi, ya. Jadi setiap tahun kita menghadapi Ramadan biasa-biasa saja, itu sangat sayang. Kalau bahasa kita, saya katakan bahasa ini kita mengalami resiko kemunafikan spiritual. Nah, kalau kita dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ya, jadi puasa itu dibagi tiga tingkatan, ya. Tingkatan pertama, tingkatan puasa yang umum lah, mungkin sebagian masih yang umum, ya, baru dalam tahap menahan lapar dan haus, ya. Kalau bisa kita ke level yang memang level yang kedua ini agak berat juga, ya, level orang yang puasa khusus, ya, orang-orang ma'rifat lah, ya, bisa menahan anggota tubuh dari maksiat. Yang ketiga, ini boleh dikatakan puasa khusus. Ini biasanya para nabi, para rasul, ya. Semakin tinggi levelnya, tentunya returnnya semakin besar, ya. Nah, para hadirin yang berbahagia, ya, peluang Ramadan ini kalau saya kaitkan dengan teori keuangan tadi, ya, high risk high return berbanding lurus, rupanya positif. Hampir semua teori keuangan mengatakan semacam itu. Nah, kalau di Ramadan, high return Ramadan hanya resikonya ini bagi mereka yang lalai. Jadi sayang kalau Ramadan itu kita lalai, ya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa celakalah seseorang yang mendapati Ramadan lalu ia tidak diampuni. Artinya apa? Ya, tidak menunjukkan, ya, Ramadan ini perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Terakhir saya bisa simpulkan, ya, kaitan dengan topik high return high risk, ya, kesempatan Ramadan ini jangan disia-siakan, ya. Banyak kita tingkatkan ibadah kita, ya. Selain puasa kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, mulai sholat sunnah, ya. Kalau sunnah yang wajib belum berjamaah, ya, baca Quran, sedekah, zikir, dan seterusnya, ya. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurangan kehilapan mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.